Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Semoga hari ini kalian selalu penuh semangat dan penuh senyum. Perkenalkan, saya Suciana, dan pada video kali ini saya akan menjadi moderator yang menemani teman-teman dalam pembahasan materi peran filsafat pendidikan. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh Bu Sri Mulyati. Materi yang akan kami sampaikan dikemas secara ringkas, jelas, dan tentunya mudah dipahami. Jadi, mari kita simak video ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Kori Abdillah dengan NIM 01. Yang kedua ada Arlinda Fahmidina dengan NIM 025. Yang ketiga ada Syafira dengan NIM 026. Yang keempat ada Sari Dewi dengan NIM 034. Yang kelima ada Suciana dengan NIM 039. Dan yang terakhir ada Khairunisa dengan NIM 046. Sebelum memasuki ke pembahasan materi, saya akan menjelaskan peta konsep mengenai materi ini. Yang pertama, bab 1 terdiri dari abstrak, pendahuluan, rumusan masalah, dan tujuan pembelajaran. Bab 2 berisi peran filsafat pendidikan secara umum, peran filsafat untuk menentukan tujuan pendidikan, peran filsafat terhadap kurikulum dan pengembangan silabus, peran filsafat dalam menentukan kompetensi pendidik, peran filsafat dalam menentukan metode pembelajaran, dan yang terakhir, peran filsafat dalam budaya atau lingkungan pendidikan. Kemudian di bab 3 ada simpulan, saran, dan daftar pustaka. Selanjutnya, abstrak. Filsafat pendidikan menjadi landasan utama yang memberi arah dan tujuan bagi seluruh proses pendidikan. Melalui filsafat, pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan pola pikir kritis peserta didik. Makalah ini menyoroti peran filsafat dalam menentukan tujuan pendidikan, pengembangan kurikulum, peran pendidik, metode pembelajaran, serta hubungannya dengan budaya dan lingkungan. Secara keseluruhan, filsafat pendidikan berfungsi sebagai dasar konseptual dalam pembangunan sistem pendidikan yang humanis, berkarakter, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah latar belakang pendidikan membutuhkan landasan pemikiran yang kuat, yaitu filsafat pendidikan untuk membentuk karakter, moral, dan kemampuan intelektual. Filsafat pendidikan memberi arah pada tujuan, metode, dan nilai yang harus dikembangkan. Di Indonesia, filsafat pendidikan selaras dengan Pancasila, sehingga mendukung terbentuknya pendidikan yang berkarakter dan relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemahaman filsafat pendidikan penting untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Rumusan masalah yang akan kami bahas, yang pertama, bagaimana peran filsafat pendidikan secara umum, bagaimana peran filsafat dalam merumuskan dan mengarahkan tujuan pendidikan, yang ketiga, bagaimana peran filsafat terhadap kurikulum dan pengembangan silabi, yang keempat, bagaimana peran filsafat dalam menentukan peran, tugas, dan kompetensi pendidik. Yang kelima, bagaimana peran filsafat dalam menentukan metode dan pendekatan pembelajaran yang efektif. Yang keenam, bagaimana peran filsafat dalam membentuk budaya dan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur. Selanjutnya, tujuan pembahasan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana peran filsafat pendidikan secara umum. Yang kedua, untuk mengetahui peran filsafat dalam merumuskan dan mengarahkan tujuan pendidikan. Yang ketiga, untuk memahami peran filsafat terhadap kurikulum dan pengembangan silabi. Yang keempat, untuk menjelaskan peran filsafat dalam menentukan peran, tugas, dan kompetensi pendidik. Yang kelima, untuk menguraikan peran filsafat dalam menentukan metode dan pendekatan pembelajaran yang efektif. Yang terakhir, untuk menganalisis peran filsafat dalam membentuk budaya dan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur. Baik, pembahasan yang pertama terkait peran filsafat pendidikan secara umum. Filsafat adalah upaya manusia untuk mencari kebenaran yang paling mendasar tentang segala sesuatu, tentang Tuhan, manusia, alam, nilai, pengetahuan, dan kehidupan. Filsafat bekerja dengan berpikir kritis, rasional, mendalam, dan sistematis untuk memahami mengapa suatu hal terjadi dan apa makna dari sesuatu.
Secara sederhana, filsafat adalah ilmu yang mempertanyakan dasar-dasar dari segala hal, bukan hanya apa dan bagaimana, tetapi mengapa demikian. Selanjutnya, peran filsafat secara umum. 1. Memberikan dasar pemikiran kritis. Filsafat melatih manusia berpikir rasional, analitis, dan tidak menerima sesuatu tanpa alasan. 2. Menjadi landasan ilmu pengetahuan. Filsafat menyediakan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi lahirnya berbagai ilmu. 3. Membantu memahami hakikat manusia dan realitas. Filsafat menjawab pertanyaan mendasar tentang keberadaan manusia, dunia, dan tujuan hidup. 4. Mengarahkan tindakan moral. Melalui etika, filsafat membantu menentukan yang baik dan yang buruk sebagai pedoman bertindak. 5. Membentuk pandangan hidup. Filsafat membentuk cara seseorang memaknai hidup, nilai, tujuan, dan hubungan dengan dunia. Dan yang terakhir, menjadi alat kritik sosial. Filsafat digunakan untuk menelaah dan memperbaiki budaya, politik, serta struktur masyarakat. Selanjutnya, pembahasan kedua, peran filsafat dalam merumuskan dan mengarahkan tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan berperan sebagai landasan teoritis dan pedoman dalam pengembangan sistem pendidikan. Ia tidak hanya mengatur transfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kepribadian peserta didik. Filsafat pendidikan menentukan arah, nilai, dan makna pendidikan, serta menentukan tujuan pendidikan yang mencakup pengembangan potensi intelektual, emosional, dan moral. Selain itu, filsafat pendidikan membantu guru merancang metode pembelajaran yang inovatif, humanis, dan sesuai prinsip filosofis, sehingga peserta didik berkembang secara holistik akademik, sosial, dan moral. Tujuan pendidikan menurut filsafat mencakup pembentukan individu yang cerdas, kritis, beriman, berakhlak, serta sadar sosial. Di Indonesia, tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu menghasilkan manusia yang beriman, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. C. Peran filsafat terhadap kurikulum dan pengembangan silabi. Filsafat pendidikan menjadi landasan normatif dan konseptual dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum serta silabus. Ia membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang tujuan, proses, dan sasaran pendidikan. Kurikulum adalah rancangan pengalaman belajar peserta didik, serta silabus adalah turunan operasional kurikulum yang memuat materi, kegiatan, dan penilaian. Peran filsafat pendidikan. Yang pertama, memberikan pedoman tentang tujuan, isi, metode, dan nilai pendidikan. Kedua, menyatukan teori dan praktik agar pembelajaran relevan dan bermakna. Ketiga, menjadi dasar pengembangan kebijakan dan kurikulum sesuai nilai kemanusiaan dan budaya, misalnya seperti Pancasila. Yang keempat, memberikan sikap kritis dan reflektif bagi pendidik. Yang kelima, menjamin pendidikan membentuk individu cerdas, bermoral, dan berkarakter. 2. Filsafat dalam pengembangan kurikulum. 1. Menentukan tujuan pendidikan sesuai nilai-nilai bangsa. 2. Menentukan isi kurikulum agar membentuk manusia sepenuhnya. 3. Menentukan metode pembelajaran, misal progresivisme, produktivisme. 4. Menjadi pedoman evaluasi pendidikan. 3. Filsafat dalam pengembangan silabus. 1. Menentukan pemilihan materi ajar berdasarkan nilai kebenaran dan kemanusiaan. 2. Merancang kegiatan belajar sesuai filosofi pendidikan, misal humanistik atau pragmatis. 3. Menetapkan penilaian yang menekankan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 4. Menjaga keseimbangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 4. Implikasi praktis. 1. Menjamin pendidikan berjalan efektif, bermakna, dan selaras dengan tujuan nasional. 2. Memberikan kerangka berpikir menyeluruh bagi pendidik, peserta didik, pengembangan kurikulum, dan pembuat kebijakan. 5. Hubungan hierarkis filsafat, kurikulum, dan silabus. 1. Filsafat pendidikan. Fondasi utama memberi arah, nilai, dan tujuan pendidikan. 2. Kurikulum. Menerjemahkan nilai filsafat ke dalam rencana pendidikan.
nasional yang terukur. 3. Silabus. Implementasi kurikulum di kelas memuat tujuan, materi, metode kegiatan, dan penilaian yang rinci. Materi selanjutnya yaitu peran filsafat dalam menentukan tujuan pendidik. Filsafat pendidikan memberikan landasan teoritis dan normatif bagi pendidik untuk memahami tujuan, prinsip, dan nilai pendidikan, sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Filsafat pendidikan merupakan alat penting yang memberikan landasan filosofis kepada pendidik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui filsafat pendidikan, pendidik mampu memahami tujuan pendidikan secara komprehensif, mengembangkan profesionalisme, menjadi reflektif, serta memperkuat pembentukan karakter dan moral peserta didik. Peran filsafat pendidikan bagi pendidik. Yang pertama, ada pendekatan reflektif dan kritis. 1. Melatih pendidik menjadi reflektif dan kritis terhadap praktik pembelajaran. 2. Mempermudah evaluasi dan perbaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa dan perkembangan ilmu. Lalu ada penanaman tanggung jawab moral. 1. Menanamkan kesadaran akan tanggung jawab moral pendidik terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 2. Menegaskan peran pendidikan sebagai agen perubahan sosial dan pembentukan masa depan bangsa. Peran filsafat pendidikan bagi pendidik. Yang pertama, ada pendekatan reflektif dan kritis. 1. Melatih pendidik menjadi reflektif dan kritis terhadap praktik pembelajaran. 2. Mempermudah evaluasi dan perbaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa dan perkembangan ilmu. Lalu ada penanaman tanggung jawab moral. 1. Menanamkan kesadaran akan tanggung jawab moral pendidik terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 2. Menegaskan peran pendidikan sebagai agen perubahan sosial dan pembentukan masa depan bangsa. Peran filsafat dalam menentukan metode pembelajaran. 1. Memberi landasan teoritis bagi tujuan, nilai, dan metode pembelajaran. Berasal dari epistemologis dan aksiologi, teori pengetahuan dan nilai dalam filsafat pendidikan. 2. Mengarah ke strategi pembelajaran aktif, proyek, diskusi, PBL. Berdasarkan filsafat pragmatisme dan konstruktivisme, belajar lewat pengalaman dan membangun sendiri pengetahuan. 3. Mendorong fleksibilitas dan inovasi metode sesuai konteks sosial, budaya, dan teknologi. Terkait pragmatisme atau progresisme dan filsafat sosial, pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata dan zaman. 4. Mendorong sikap reflektif dan kritis dalam memilih metode. Berasal dari filsafat kritis dan rasionalisme, membiasakan berpikir logis dan mengkaji kembali praktik pendidikan. 5. Mengintegrasikan nilai dan etika dalam pembelajaran. Dasarnya aksiologi dan etika serta humanisme menekankan pada moral, karakter, dan kemanusiaan. Peran filsafat dalam budaya atau lingkungan. Yang pertama, menjadi dasar nilai dan norma budaya dalam pendidikan. Pendidikan berlandaskan nilai budaya dan moral masyarakat. Contohnya, problem-based learning yang berbasis filsafat pragmatisme atau belajar dari pengalaman nyata. 2. Menyatukan kurikulum dengan konteks sosial dan budaya lokal. Kurikulum disusun sesuai kebutuhan dan budaya lokal. Contohnya, contextual teaching and learning atau CTL yang berlangsung melalui filsafat konstruktivisme atau belajar dikaitkan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, menanamkan karakter dan etika sesuai budaya. Pendidikan menumbuhkan karakter, moral, dan sopan santun sesuai budaya bangsa. Contohnya, value-based learning yang berasal dari filsafat humanisme sebagai pembentuk nilai dan kepribadian. Dan yang terakhir, membantu peserta didik bersikap kritis terhadap perubahan budaya. Siswa dilatih menganalisis budaya baru secara kritis. Contohnya melalui inquiry atau discovery learning yang berasal dari filsafat rasionalisme dan konstruktivisme. Siswa mencari dan menemukan materi sendiri. Kesimpulan pada materi ini, yang pertama, peran filsafat secara umum menjadi dasar arah dan tujuan pendidikan karena memberikan panduan dalam memahami hakikat proses belajar dan nilai-nilai yang harus dijunjung. Kedua, peran filsafat berhubungan erat dengan tujuan pendidikan
terutama dalam merumuskan tujuan yang menekankan pengembangan pengetahuan, karakter, dan moral peserta didik. Ketiga, peran filsafat dalam kurikulum dan silabi memastikan bahwa isi, metode, dan evaluasi pembelajaran relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang keempat, peran filsafat turut mempengaruhi pendidikan, membantu mereka memahami tanggung jawab sebagai pembimbing, fasilitator, dan motivator dalam proses belajar. Kelima, peran filsafat dalam memilih metode pembelajaran memastikan metode yang digunakan bersifat aktif, humanis, dan kontekstual sehingga peserta didik dapat belajar melalui pengalaman dan interaksi. Dan yang terakhir, peran filsafat dalam budaya dan lingkungan pendidikan membantu menciptakan suasana belajar yang sesuai nilai norma sosial dan kultural di masyarakat. Teman-teman, itulah pembahasan singkat kami mengenai peran filsafat pendidikan. Semoga video ini bisa menambahkan wawasan, pemahaman, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan terus berpikir kritis ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.